Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sohibul Koko. Kali ini saya mau membantu teman-teman, barangkali ada yang terkena batu ginjal atau ada keluarganya yang sedang sakit menderita yang namanya batu ginjal, ya. Jadi sebelumnya batu ginjal ini nggak perlu dioperasi, ya. Kalau dioperasi kasihan kalau yang nggak mampu, karena biayanya itu ya lumayan mahal, ya, kalau kita operasi batu ginjal. Nah, ini bisa kita obati dengan menggunakan ramuan bahan-bahan dari alam, ya. Semua yang diciptakan Allah itu tidaklah sia-sia. Nah, untuk bahan yang pertama yang harus disiapkan, ya, itu daun keci beling, ya, daun keci beling sebanyak 11 lembar. Ya, daun keci beling sebanyak 11 lembar. Kemudian ada yang kedua itu daun kumis kucing, ya. Daun kumis kucing itu sebanyak 21 lembar. Ya, 21 lembar. Kemudian ada daun bunga tapak dara merah, ya. Jadi ingat, daunnya aja yang diambil, ya. Jadi sebelum ngambil daun bunga tapak dara merah ini harus dilihat dulu. Jika dia nggak ada daun, nggak ada bunganya, jangan diambil. Biasanya itu ada yang putih, ada yang ungu, ada yang merah. Nah, jadi yang kita gunakan ini yang warna merah, ya. Daun tapak dara merah, ya, kita gunakan ini 11 lembar. Nah, kemudian yang berikutnya kita gunakan lagi yang namanya bahan selanjutnya itu rambut jagung, ya. Rambut jagung. Nah, kalau rambut jagung ini banyak di pasar, ya. Di pasar itu biasanya kalau orang lagi buka jagung kan ada yang rambut-rambut halusnya itu. Nah, itu kita ambil sebanyak 2 genggam, ya, sebanyak 2 genggam. Kemudian nanti ada lagi lanjutannya, bahan selanjutnya itu daun sirih merah. Daun sirih merah itu sebanyak 1 lembar. Kemudian daun seledri atau daun sop. Daun sop ini sebanyak 3 sampai 5 tangkai, ya. 3 sampai 5 tangkai daun sop atau daun seledri. Kemudian kunyit kuning 2 jari, ya, kunyit kuning 2 jari. Kemudian itu ada meniran merah, ya. Meniran merah itu tumbuhnya di tanah-tanah itu yang di bawah, biasanya tempat pasir-pasir itu biasanya banyak, atau di sekitar rumah, pokoknya di halaman rumah biasanya ada. Nah, meniran ini ada 2, ya. Ada yang meniran hijau sama meniran merah. Pokoknya yang meniran merah itu batangnya dia warna merah. Nah, dia kayak ada buah-buah kecil itu kayak lada, ya. Nah, itu jadi nanti itu sebanyak 5 tangkai beserta akarnya, ya. Nah, paling dia itu ukurannya nggak terlalu besar, jadi kita gunakan 5 tangkai beserta akarnya. Nah, jadi dari semua ramuan itu kecuali kunyit, ya, jadi ya seperti daun keci beling, daun kumis kucing,
terus rambut jagung, kemudian daun tapak darah merah, daun sirih merah, nah kemudian meniran merah. Nah itu semuanya sama daun sop itu kita rebus semua. Nah kita rebus, kita menggunakan airnya itu kalau dia gelas besar 2 gelas, kalau dia gelasnya kecil 3 gelas ya. Jadi ini nanti direbus kira-kira kurang lebih 20 menit. Nah nanti kalau sudah 20 menit kira-kira tinggal 1 gelas. Nah itu nanti diangkat ya, diangkat kemudian disaring. Nah nanti yang kunyit kuning tadi, nah ini kan dua jari. Nah jadi itu nanti diparutkan. Kalau sudah disaring tadi ramuannya, nah baru diperaskan kunyit ke situ. Nah nanti tambahkan gula merah 2 sendok makan ya. Nanti diaduk di situ, tunggu dingin baru diminum ya. Nah ini mengerjakannya 1 hari 3 kali. Jadi ramuan yang sudah direbus tidak bisa digunakan lagi, jadi harus buat baru lagi ya, harus diganti yang baru seperti daun tujuh beling dan bahan-bahan yang lainnya itu harus diganti yang baru ya. Kemudian yang selanjutnya itu cari di online shop atau di toko yang jual obat herbal ya. Karena susah daunnya, itu namanya satu daun tembuyung itu susah dicari. Cuman itu ada kapsulnya. Nah ada kapsulnya yang dijual. Coba kalau teman-teman cari di Google ya, itu nanti ketik aja kapsul tempuyung, nanti dia muncul. Ada di situ satu, nanti ada saya kasih gambarnya ya. Nah, seperti apa kapsul tempuyungnya itu. Nah ini isinya kapsul tempuyung itu 60 ya, 60 biji. Jadi setelah minum rebusan daun tadi gitu kan, kira-kira jarak 10 menit minum lagi kapsul tempuyung banyak 5 butir ya. Kapsul tempuyungnya itu 5 butir. Kita ketik aja kapsul tempuyung. Nah ini ada sudah kapsul tempuyung. Nah nanti dia muncul. Nah ini dia. Nah jadi yang saya rekomendasikan tuh yang ini ya, yang biasa kita pakai, yang biasa dibuat pengobatan itu yang ini. Nah ini yang ini ya, yang biasa dibuat pengobatannya. Ingat ini. Nah yang ini yang dibuat tambahan nanti ramuan dari daun, nanti ini nanti diminum juga ya. Nah ini nanti cari ada di all shop, di Shopee atau di Tokopedia itu ada, pokoknya ada lah, di semua all shop tuh ada ya. Ini dia kapsul tempuyung. Oke. Nah jadi nanti kapsul tempuyungnya itu habisnya 3 hari. Nah tadi kan sehari 3 kali, nanti kalau dia pagi 5 ya, kemudian sore 5, malam 5, jadi 1 hari itu 15. Jadi kapsul tempuyungnya itu isinya tadi 60 ya, isinya 60, jadi 1 hari itu 15 butir ya. 5 diminum pagi, kemudian 5 lagi diminum sore, 5 lagi diminumnya malam. Ingat, sebelum minum ramuan ini diusahakan makan dulu atau sarapan dulu ya. Jadi perutnya diisi dulu, nah baru bisa minum ramuan ini ya. Nah ramuan ini bisa berfungsi apabila teman-teman ya, pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu sedekah ke masjid ya, bisa 1000 kah 2000. Jadi nanti diniatkan sedekah itu untuk kesembuhan yang sakit ya. Misalnya yang sakit orang tuanya, jadi anaknya bisa diwakilkan sama anaknya. Nanti anaknya nanti yang, ya Allah
saya berniat bersedekah ini supaya orang tua saya sembuh dari sakitnya. Nah itu, nah kalau seandainya yang kebetulan yang sakit kita sendiri, kita tinggal ngomong, ya Allah, mohon redomu, saya bersedekah ini tujuan saya supaya engkau menyembuhkan diriku, ya itu. Nah jadi untuk aturan minumnya ya sehari 3 kali, pagi, sore, malam ya. Jadi saya cuma pesan jangan kalau batu ginjal jangan dioperasi karena itu biayanya mahal. Cukup dengan ramuan ini aja yang cukup simpel ini, asal kuncinya itu harus telaten ya, telaten. Jadi dia nanti itu sifatnya mengikis sedikit-sedikit, nanti yang batu ginjal yang ada di ginjal itu diikis sedikit-sedikit. Nah nanti tandanya batu ginjal itu keluar itu kalau apabila teman-teman nanti buang air kecil atau buang istilahnya kamar mandi, nanti kencingnya itu dia berbusa ya. Nah itu jadi dia ini keluarnya sedikit-sedikit, jadi nggak langsung bleng gitu, enggak ya. Jadi udah dikikis sedikit. Nah ini ini aja dari saya ya, semoga ini bisa membantu ya, terutama yang kurang mampu, yang bingung untuk mengobati atau pengobatan di batu ginjal ya. Insya Allah menolong kita semua dengan melalui perantara ciptaannya ya, karena semua yang diciptakan itu tidaklah sia-sia ya. Nah jika ada teman-teman yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silahkan teman-teman komen di bawah. Nah nanti saya bantu jawab atau bantu nuntun teman-teman semua ya. Insya Allah dalam waktu 3 atau 4 hari batu ginjal ini sudah mulai terkikis atau hilang ya. Apabila masih ada sudah terkikis tadi, misalnya dia besarnya sekitar 2 cm, setelah minum 3 hari dia menyusut tinggal 1 cm. Nah berarti teman-teman harus melanjutkan lagi ramuan ini ya sampai 7 hari ya, sampai 7 hari. Nah itu aja dari saya ya, itu aja dari saya. Semoga yang sakit cepat sembuh. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.